Halo guys, pernah gak sih kalian selalu bilang iya padahal kalian itu sebenarnya lagi capek banget? Nah, bisa jadi kalian itu termasuk people pleaser. Di sini aku bakal sharing ke kalian apa itu people pleaser dan dampaknya apa buat diri kita, serta gimana caranya stop buat jadi people pleaser agar kita bisa lebih sayang sama diri sendiri. So, stay tune terus ya. Teman-teman, kembali lagi di channel aku, di channel Asna Aulia Nurholis. Hari ini aku mau ngebahas tentang people pleaser. Apa sih people pleaser itu? People pleaser itu adalah sebutan buat orang-orang yang merasa gak enakan. Pasti di sini ada ya yang merasa jadi orang yang gak enakan gitu. Jadi people pleaser itu adalah sebutan buat orang-orang yang selalu memikirkan perasaan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri, dan mereka lebih memikirin kenyamanan orang lain dibandingkan diri sendiri gitu. Awalnya sih kelihatan baik-baik aja, cuman lama-lama bakal ngerasa capek nggak sih? Iya, dulu aku juga pernah ngerasain jadi people pleaser tersebut, dan rasanya tuh capek tahu, capek banget. Kenapa? Karena ada rasa merasa gak enakan itu. Takutnya gini loh, people pleaser itu tercipta karena diri kita itu ngerasa takut akan ditinggalkan, lalu takut akan opini-opini orang lain, dan bahkan merasa takut akan kesepian. Jadi mereka merasa gak enakan. Padahal kesepian itu gak apa-apa loh. Iya, demi kenyamanan hati, demi ketenangan batin itu gak apa-apa sebenarnya. Toh kenapa harus mikirin perasaan orang lain gitu? Contoh, misal nih kalian mau ada teman kalian yang ngajak reunian SD gitu. Contoh, ayo ikutan reunian yuk. Terus dalam hati kalian tuh kayak ngerasa, duh reunian SD pasti kumpul-kumpul semua. Aku dateng gak ya? Ah gak deh kayaknya. Tapi kalian malah bilang, iya ayo insya Allah. Kan katanya gak mau. Mungkin ada bekas terluka atau sakit hati mungkin di masa lalu, dan kalian takutnya takutnya mengenang, jadi kalian trauma gitu ya. Terus kalian ngeiyain mau reunian SD padahal hati kalian itu gak mau. Ya udah bilang aja, maaf ya aku nggak bisa, sorry ya aku nggak bisa hadir, gitu aja udah. Gak usah kayak maaf ya aku gak bisa, aku sibuk ini. Gak usah over planning, gak usah over planning. Udah cukup aja bilang, maaf ya aku gak bisa, sorry aku gak bisa nih, aku ada jadwal lain. Udah gitu aja, udah simple. Jadi gak harus kalian merasa gak enakan, ini kumpul-kumpul temen nih pasti harus datang. Gak usah sayang, ngapain? Kalau kamu merasa gak nyaman, jangan dipaksain. Kasihan diri kamu, bener gak? Iya. Terus contoh nih ya, yang sering terjadi nih kayak gini. Ada teman kalian nih yang tiba-tiba ngechat kalian, terus katanya nanya gini, nak boleh minjem uang nggak? Terus kalian gak mau minjemin nih, tapi karena ada rasa gak enakan ini, kalian malah bilang, oh iya ada, mau berapa? Kirim aja nomor rekeningnya. Kan kalian udah ngerasa gak nyaman karena kalian juga butuh uang itu. Kenapa malah mengiyakan dia buat minjem uang sama kamu? Kenapa? Bilang aja, duh maaf ya aku gak punya, gitu aja udah. Maaf ya, sorry ya aku nggak bisa bantu nih. Udah gitu aja. Hey, penolakan itu bukan karena kita nggak baik, enggak, tapi justru karena kita mencintai diri sendiri, karena kita menghargai diri sendiri bahwa kita juga lagi butuh gitu loh. Kenapa mesti berusaha memikirkan perasaan orang lain biar senang dengan mengorbankan diri sendiri? Kayak kenapa harus gitu? Hey, perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu, tapi perasaan kamu itu adalah tanggung jawab diri kamu sendiri. Bener, rasain deh sama kamu sendiri. Susah emang jadi orang yang gak enakan itu, karena kita dari kecil itu udah terbiasa menjadi orang gak enakan. Kalau gue nolak kayaknya gue bakal dijauhin deh. Kayaknya kalau gue gak ikutan gue bakal jadi cibiran orang lain. Enggak, ya udah biarin sayang. Kalau misalnya
mereka jadi apa, kalau semisalnya kita dijadiin cibiran mereka karena kita gak ikutan, ya udah, kenapa harus mikirin perasaan orang lain? Berarti dengan begitu kita udah seleksi, oh ini berarti lingkungan yang gak suportif, kayak gak bisa menghargai orang lain. Karena tiap-tiap orang itu kan pasti punya privasi tersendiri, setiap orang itu pasti punya set boundariesnya sendiri. Berarti secara gak sadar mereka gak menghargai kita dong, benar gak? Kalau misalnya kita dicibirin karena gak ikutan, ya udah, biarin. Kenapa kita harus mikirin opini mereka? Berarti mereka gak menghargai kita dong, iya kan? Ciri-ciri people pleaser. Pertama, susah banget bilang enggak, padahal sebenarnya ia nggak mau. Jadi ada kata segan buat bilang enggak gitu. Karena kalian itu udah terbiasa bilang iya boleh, iya boleh. Hey, kalian juga harus tegas sama diri sendiri dong. Kayak bilang, maaf ya aku gak bisa, enggak deh, enggak dulu deh. Apa susahnya gitu? Kalian kenapa mesti mengorbankan diri kalian sendiri demi kepuasan orang lain? Hey, bukan tanggung jawab, ingat. Kita juga punya prioritas tersendiri, kita juga punya kebutuhan tersendiri, kita juga punya perasaan tersendiri. Kamu tuh harus lebih sayang sama diri sendiri loh. Kamu tuh harus berani tegas, maaf ya aku nggak bisa. Udah gitu aja. Emang susah sih dipraktiknya, pasti susah. Karena kita udah terbiasa, tapi kita coba deh berani tegas sama diri sendiri. Oke? Bisa ya? Harus bisa sih. Yang kedua itu takut akan orang lain kecewa atau marah. Pasti itu. Kita nih nolak, gak bisa ya, maaf gak hadir. Contoh, kamu nih lagi kerja, terus pulangnya diajakin nongkrong nih sama teman-teman kerja kantor kalian. Terus kalian tuh udah capek seharian, misalnya dari pagi sampai sore, terus sorenya diajakin nongkrong. Padahal kalian tuh udah capek banget, energi kalian tuh udah habis, tapi kalian diajakin nongkrong dan kalian tuh pengen istirahat. Ya udah nggak apa-apa, tolak aja, kayak bilang, duh maaf ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Udah gitu aja. Kenapa? Misalnya kalau diajak, iya mau pulang aja, mau istirahat. Udah gitu aja. Toh mereka kalau yang paham akan privasi orang lain, akan menghargai orang lain, itu pasti oh iya nggak apa-apa. Udah biarin. Kita pulang aja, istirahat gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang menganggap kalau sebenarnya gak solid dia, gak bisa kumpul-kumpul sama temen, pasti dicibirin kan, kayak diomongin gitu di belakang kita gitu. Ya udah biarin, ngobrolin aja, gak usah pikirin perasaan mereka, ngapain dipikirin gitu. Udah biarin opini mereka, yang penting hati kita itu tenang, damai, bisa istirahat dengan tenang. Udah capek-capek kerja kan, ya udah istirahat dengan tenang, tidur gitu kan, atau enggak bersih-bersih, recharge energi lagi buat besok kerja lagi. Udah biarin mereka, kalau semisal mereka ngomongin kita di belakang, ya udah, itu kan di luar kendali kita gitu loh. Ngapain kita harus peduli dengan cibiran mereka, dengan omongan mereka? Hey, kalian harus sayang sama diri sendiri, oke? Udah, gak apa-apa, gak usah dianggap, gak usah dipikirin. Pasti overthinking, pasti. Tapi kalian harus belajar, ngapain mikirin dia, ngapain mereka mikirin omongan mereka, ngapain mikirin opini mereka. Toh aku udah ada di jalanku sendiri dan aku berhak untuk punya keputusan diri sendiri. Oke? Yang ketiga adalah selalu mikirin pendapat orang lain sampai lupa pendapat diri sendiri. Contohnya kalian misal kalian kayak tadi aja pulang di kantor misal, terus diomongin nih sama orang lain, sama teman-teman kerja kalian, karena kalian langsung pulang gitu, gak mau ikut gabung sama mereka, gak mau ikut gabung buat ngobrol-ngobrol sama mereka. Pastikan mereka mungkin ada beberapa yang ngegibahin kalian atau yang ngomongin kalian. Ya udah, kenapa mesti dipikirin gitu? Kenapa harus mikirin pendapat mereka? Kenapa harus mikirin pendapat mereka? Misal pendapat mereka yang jelek sama kamu, kenapa harus dimikirin gitu? Toh kalian juga punya pendapat kayak ke diri sendiri. Kayak misal dia bilang, si dia mah introvert, gak bisa gabung, gak bisa gaul, gak bisa ini. Enggak sayang, kalian juga punya pendapat tersendiri. Emang aku introvert ya? Emang aku kurang sosialisasi ya? Emang bener ya diomongin sama pendapat mereka? Enggak kan? Kita cuman butuh recharge energi aja. Kita cuman butuh waktu. Kita cuman udah capek-capeknya banget, udah pengen istirahat. Masa iya harus gabung gitu?
kan kita juga mau istirahat gitu, mau me time kan, besok juga kerja lagi misalnya ya kan. Jadi toh ini juga sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Kalau kita itu gak kayak gitu, kita juga punya pendapat diri sendiri. Yang bisa berhak menilai kita itu cuma diri sendiri loh, bukan orang lain. Mereka itu gak tahu apa-apa. Mereka itu cuman orang lain. Yang berhak, yang menjalani kehidupan ini cuman kita sendiri, dan kita sendiri yang tahu kita gimana. Oke? Paham nggak? Jadi intinya nggak usah peduliin pendapat orang lain. Kalau mereka bilang apa, ya udah biarin, jangan didengerin sayang, jangan didengerin. Nanti mental kamu malah down. Biarin aja, lupain. Yang tahu kamu cuman diri kamu sendiri. Oke? Bagus. Yang keempat, sering pura-pura kuat padahal hati itu lagi capek banget. Nah, pasti aku juga pernah ngalamin kayak gini. Aku tuh udah capek banget ya kerja, terus kerja. Tapi dalam hati tuh kayak aku kuat. Aku harus kuat. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau kalian ngerasain capek. Kalian itu manusia, bukan robot sayang. Iya. Jadi kalian merasa pura-pura kuat, padahal kan sebenarnya enggak juga. Kalian juga manusia gitu, butuh energi, butuh istirahat. Dan kalian ngerasa capek, istirahat. Kalau ngerasa capek, istirahat. Jadi kalau semisalnya, ayolah ini. Ayo, aku bisa. Padahal kalian dalam hati, duh kayaknya aku capek, nggak bisa kayaknya. Ya udah bilang aja gitu, spontan. Ngapain gitu harus pura-pura kuat padahal hati lagi capek gitu. Tinggal istirahat aja, kalau capek istirahat aja. Jadi nggak usah mentang-mentang kalian pura-pura kuat di depan mereka dan ngeiyain ajakan mereka, padahal kalian tuh pengen istirahat gitu. Dan kalian tahu gak dampak dari jadi people pleaser itu apa? Dampaknya itu kalian bakal ngerasa capek, kalian bakal kehilangan jati diri kalian, kalian bakal kehilangan rasa percaya diri kalian, kalian bakal kehilangan rasa self love kalian, mencintai diri kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian berusaha menyenangkan hati orang lain tanpa mikirin diri sendiri, dengan mengorbankan diri sendiri gitu. Dampaknya kayak gitu. Jadi kalian kayak ibaratnya gini ya, kalian punya gelas nih, tapi kalian menuangkan air itu ke gelas orang lain secara penuh, sehingga gelas kalian ini masih kosong gitu. Kalian juga ngerasa haus, gimana ngisinya coba? Kaliannya juga masih fokus ngisi air ke gelas orang lain dengan mengorbankan gelas yang kalian pengen minum, tapi masih kosong gitu. Ibaratnya kayak gitu. Coba deh gelasnya kalian alirkan ke gelas kalian sendiri secara penuh. Itu tuh sebagai perumpamaan kalian terus isi diri kalian dengan rasa kasih sayang, cinta, kepedulian sama diri sendiri. Coba alihkan ke situ. Jadi si gelas kalian itu bakal penuh, gak bakal kosong. Kalaupun haus, kalian tinggal minum, isi lagi, gitu kan. Nanti kalau gelas kalian ini masih udah penuh, udah cukup, boleh kalian tuangkan air kalian ke gelas orang lain. Tapi jangan berlebihan. Oke, jangan berlebihan. Cukup sekali, 2 kali, karena tidak semuanya di dunia ini manusia itu tahu arti berterima kasih. Dan tidak semua di dunia itu manusia itu baik. Mungkin pasti ada beberapa manusia yang jahat. Kita udah baik nih sama orang, sekali 2 kali oke. Tapi kalau ketiga kalinya, 4 kalinya, 5 kalinya, mereka tuh sering memanfaatin kita gitu. Jadi ngerasa ke kitanya juga capek dimanfaatin sama mereka. Emang kalian mau dimanfaatin sama mereka? Kalau aku sih enggak gitu. Baik itu boleh, tapi jangan keseringan. Karena tidak semua manusia itu tahu diri, ya. Oke, yang terakhir, tips buat kalian stop jadi people pleaser. Tipsnya, kalian jangan khawatir buat berhenti jadi people pleaser itu, karena emang gak gampang. Tapi coba kalian belajar ya. Nah, tipsnya yang pertama, belajar bilang tidak dengan sopan. Ingat, bilang tidak bukan berarti kita jahat, tapi sebagai bentuk respect sama diri sendiri. Yang kedua, sadari bahwa semua orang di dunia ini gak suka sama kita.
pasti ada. Bahkan teman terdekat kalian atau sahabat-sahabat kalian mungkin ada yang gak suka sama kalian. Jadi kalian bakal capek kalau misalnya haus akan validasi orang lain agar disukai lebih banyak orang lain. Bakal capek loh. Udah, jadi diri sendiri aja dan nerima fakta bahwa gak semua di dunia ini suka sama kita. Itu normal banget. Biar hati kita dan pikiran kita itu lega, tenang. Kalau ada orang yang gak suka sama kita, ya udah biarin, gak usah dipeduliin. Oke? Perasaan orang lain bukan tanggung jawab kamu, oke? Yang ketiga, mengutamakan kebutuhan diri sendiri dulu kebanding kebutuhan orang lain. Iya, kamu juga butuh kebutuhan diri sendiri kayak suatu ketenangan, istirahat, recharge energi. Enggak, kalian juga harus sayang sama diri kalian sendiri, oke? Utamain kebutuhan hati dulu. Utamain kebutuhan diri sendiri dulu. Paham? Yang keempat adalah pilih circle yang sehat. Jadi carilah teman yang bisa menghargai kalian. Oke? Relasi itu butuh sayang, butuh. Tapi kalian juga harus memilih teman mana yang bisa dijadikan teman buat kita, teman yang bisa menghargai kita, teman yang bisa mengerti privasi kita, teman yang bisa mengerti kondisi kita. Karena banyak di dunia ini teman-teman yang toksik. Yang kelima adalah latihan self-love. Apa itu self-love? Self-love itu adalah bentuk mencintai diri kita sendiri. Latih self-love kalian, latih mencintai diri kalian sendiri. Latih kalau kita itu berhak bahagia, kita itu berhak mencintai diri kita sendiri. Ya, bisa dengan baca buku, atau enggak dengan nonton drakor, nonton racin, ya kan? Bisa dengerin musik gitu kan. Apapun yang kamu suka, lakuin. Ya, sebagai latihan bentuk self-love. Oke? Jadi teman-teman, berhenti menjadi people pleaser itu bukan berarti kalian egois. Enggak ya. Enggak ada yang ngomong gitu. Tapi sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Karena kita juga perlu menghargai diri sendiri. Gak usah mikirin perasaan orang lain, karena itu bukan tanggung jawab kamu. Kamu cukup fokus sama perasaan diri kalian masing-masing. Kebahagiaan kamu, tanggung jawab kamu. Berani tegas buat bilang enggak, tidak. Oke? Harus tegas. Tegas. Kalau nggak tegas, kamu bakal dimanfaatin terus-menerus. Aku sih udah belajar buat bilang, berkata enggak, karena aku juga punya prioritas tersendiri. Aku juga punya kehidupan tersendiri. Bisa ya? Bisa. Harus bisa. Di sini siapa yang pernah jadi people pleaser? Coba kalian tulis komen ya di sini. Siapa tahu kita bisa saling support gitu kan. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar kita sama-sama bisa berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta belajar buat menghargai diri sendiri lagi. See you di video selanjutnya, bye bye.